Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanesha Desvanka Maureta dengan NIM 11112401406. Pada video ini, saya akan menjelaskan kembali materi apa saja yang telah dibahas pada pertemuan ke-7. Kelompok 1 menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Perkembangan hukum internasional telah melalui perjalanan panjang. Sejarah menjadi bukti nyata eksistensi norma hukum antar bangsa. Menurut John O'Brien, evolusi ini terbagi dalam 9 fase. Sementara Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar membaginya dalam beberapa masa penting yang saling melengkapi. Yang pertama itu masa klasik. Masa ini menjadi awal munculnya konsep dasar hukum internasional, ditandai dengan perjanjian antar negara kuno seperti Taktrat Lagas Umma dan perjanjian Kades. Peradaban besar seperti India, Tiongkok, Yunani, dan Romawi turut memberi kontribusi penting, mulai dari nilai kemanusiaan, etika diplomasi, hingga konsep imunitas dan perjanjian internasional. Yang kedua itu ada masa pertengahan pada abad ke-15 sampai 16. Pada masa ini, dominasi agama menyebabkan hukum internasional mengalami kemunduran. Namun, menjelang akhir periode, sekularisasi mulai berkembang dan negara-negara modern muncul. Tokoh seperti Jean Bodin dan Alberico Gentili memperkenalkan konsep kedaulatan dan pemisahan kekuasaan antara agama dan politik. Lalu yang ketiga ada masa modern. Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 menandai lahirnya sistem negara berdaulat dan menjadi tonggak hukum internasional modern. Negara mulai diakui secara independen, hubungan diplomatik dilepaskan dari urusan agama, dan prinsip kedaulatan ditegaskan. Lalu yang keempat yaitu hukum internasional Islam. Dalam Islam, hukum internasional dikenal sebagai syar, yaitu aturan yang mengatur hubungan umat muslim dengan non-muslim. Prinsipnya menekankan etika, keadilan, dan perdamaian. Yang kelima, hukum internasional sebagai sistem baru. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia menyadari pentingnya tatanan hukum internasional yang lebih teratur. Masa ini menandai terbentuknya hukum internasional modern yang berorientasi pada perdamaian dunia. Keenam, menuju tata pemerintahan global. Pada abad ke-20 dan 21 menunjukkan integritas global yang semakin kuat. Setelah Perang Dunia, muncul blok-blok kekuatan seperti NATO dan Pakta Warsawa, serta gerakan dunia ketiga melalui Konferensi Asia Afrika. Hukum internasional kini mengatur bukan hanya negara, tetapi juga individu, organisasi, dan isu global seperti HAM, lingkungan, dan ekonomi. Yang terakhir, golongan pemikiran. Terdapat dua aliran besar. Yang pertama, naturalis, yang percaya hukum bersumber dari prinsip universal dan hukum alam. Yang kedua, positivis, yang meyakini hukum lahir dari kesepakatan antar negara. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum internasional modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu tentang subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Mereka bisa membuat perjanjian, menuntut atau dituntut, serta menikmati perlindungan hukum internasional. Negara adalah subjek utama hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo, pada tahun 1933, negara harus mempunyai wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan luar negeri. Selain negara, ada kesatuan lain seperti federasi, konfederasi, negara netral, protektorat, dan wilayah perwalian. Ada juga kelompok yang menuntut hak menentukan nasib sendiri, seperti GAM dan OPM, meski pengakuannya tergantung dukungan internasional. Negara berhak atas kemerdekaan, kedaulatan, dan pertahanan diri, namun juga wajib menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, serta tidak melakukan intervensi terhadap negara lain. Prinsip non-intervensi dijamin dalam Piagam PBB, kecuali untuk alasan kemanusiaan atau mandat Dewan Keamanan. Organisasi seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa diakui sebagai subjek hukum karena dapat membuat perjanjian, memiliki aset, dan bertindak di bidang hukum. Namun, kekuasaannya terbatas pada perjanjian pendiriannya. Organisasi non-pemerintahan seperti Palang Merah, Greenpeace, dan Oxfam berperan penting dalam isu kemanusiaan dan lingkungan. Beberapa diakui secara hukum karena beroperasi lintas negara dan memberikan manfaat global. Kelompok seperti PLO dan SWAPO diakui PBB sebagai wakil sah rakyatnya yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Pengakuan ini didasari pada dukungan politik dunia, bukan kriteria hukum semata.
Lalu individu. Individu dapat menjadi subjek hukum internasional, terutama jika melakukan kejahatan berat seperti genosida atau kejahatan perang. Mereka bisa diadili langsung di pengadilan internasional seperti ICC. Selanjutnya, perusahaan transnasional. Perusahaan lintas negara berpengaruh besar, tapi belum diakui penuh sebagai subjek hukum. Jika melanggar hak asasi manusia, yang bertanggung jawab umumnya adalah negara atau pemimpin perusahaan, bukan perusahaannya secara langsung. Palang Merah Internasional atau ICRC diakui sebagai organisasi netral yang memberi bantuan kemanusiaan di daerah konflik. Keberadaannya penting dalam penegakan hukum humaniter internasional. Dan yang terakhir ada Belligerent, adalah kelompok pemberontak yang sudah menguasai wilayah dan memiliki struktur pemerintahan. Jika diakui, mereka diperlakukan sebagai pihak berperang yang sah menurut Konvensi Jenewa, meski pengakuan ini sensitif secara politik. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.